Selamat sore, saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Kita bersyukur boleh berjumpa lagi melalui live streaming ini di dalam mengikuti pembahasan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kita hari ini 25 November yang berjudul Bertobat dan Diubahkan. Mari kita sediakan hati pikiran kita, mohon pertolongan Roh Kudus menuntun hati pikiran kita. Bapa kami yang penuh kasih, yang bersemayam dalam kerajaan sorga, segala hormat dan syukur kami naikkan kepadamu untuk segala pimpinan, perlindungan dan berkat-Mu sepanjang hari kerja kami. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami boleh mengikuti pelajaran sekolah sahabat. Kiranya Roh Kudus Tuhan boleh menolong hati pikiran kami, dan kami boleh mengerti dan menerima dan juga melaksanakan dalam kehidupan kami. Memberkati kami semua Tuhan, mohon ampun dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bertobat dan diubahkan. Minggu lalu kita sudah belajar bangsa Israel dihadapkan dua pilihan. Mengasihi Tuhan dan menuruti perintahnya akan menerima berkat, akan menerima kehidupan, kebaikan, atau menyembah Allah lain dan tidak menurut perintahnya akan mengalami kutuk dan kebinasaan. Prinsip yang sama dihadapkan kepada kita. Dua pilihan dalam kehidupan kita. Allah memberi hak kebebasan kita untuk memilih, dan Allah tidak pernah memaksa. Dan kemudian bangsa Israel ini apa kenyataannya setelah mereka masuk dalam tanah Kanaan? Pelan-pelan mereka terpengaruh oleh agama-agama kafir. Mereka mengambil pasangan hidup daripada bangsa-bangsa kafir, dan ilah-ilah mereka mempengaruhi kehidupan bangsa Israel. Lalu apa yang terjadi? Mereka kemudian menderita, menerima kutuk itu. Hasil ternak padangnya tidak seperti yang diharapkan. Kadang-kadang mereka diserang oleh musuh, dirampas hasil tanahnya, membuat mereka menderita. Nah, pada saat mereka menderita, mereka kemudian apa? Baru ingat kepada Tuhan bahwa mereka sudah apa? Melanggar perintahnya. Begitu juga apa yang kita alami. Bila kita mengalami hal yang tidak kita harapkan, dapat celaka, sakit, penyakit timbul dalam hati pikiran kita. Barangkali kita sudah salah, tidak mendengar tuntunan Tuhan. Nah, lalu bagaimana sikap Tuhan kepada bangsa Israel ini, umatnya ini, yang sudah diamarkan, tetapi kenyataannya toh melanggar, melakukan yang tidak Allah harapkan? Mari kita buka di dalam Ulangan pasal 4 ayat 29 sampai 31. Ulangan pasal 4 ayat 29. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang,
Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat 29 tadi mengatakan, setelah kita mengalami, maka kita menanyakan dia, mencari dia dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Itu artinya dengan sungguh-sungguh. Setelah kita mengalami terdesak, maka kita ingat kepada Tuhan. Kita ingin kembali kepada Tuhan. Itulah yang disebut dengan pertobatan. Pertobatan yang benar adalah yang pertama, sadar. Sadar akan perbuatan dosa. Sadar apa yang kita lakukan selama ini salah, bertentangan dengan firman Tuhan, tidak menuruti nasihat Tuhan. Sadar. Yang kedua adalah sedih. Sedih di sini bukan sedih karena kita menuai apa yang kita tabur, bukan karena konsekuensi dari kesalahan kita, tetapi sedih karena apa yang kita lakukan itu adalah jahat, keji, menyakiti hati Allah, dan memalukan, dan juga merugikan orang lain. Kita ingat Raja Daud waktu ditegur oleh Nabi Nathan karena dosanya. Langsung Daud sadar dan sedih. Apa yang dia lakukan sangat keji dan sangat menyakitkan hati Tuhan. Berbeda ya dengan sedih karena konsekuensi. Bukan sedih karena, aduh saya sekarang sakit paru-paru, kanker paru-paru, karena melawan hukum kesehatan. Sedih karena sakitnya, bukan itu. Bukan sedih saya sekarang di penjara karena perbuatan melawan hukum. Bukan sedihnya di penjara, tapi sedih karena apa yang dilakukan dulu adalah menyakiti hati Tuhan. Kemudian ingin berbalik. Kalau berbaris itu balik kanan, tinggalkan yang dulu. Kita ingat cerita perumpamaan anak yang hilang. Pada waktu dia sudah miskin, sudah tidak punya apa-apa, untuk makan pun susah, baru ia ingat bapaknya. Di tempat bapaknya penuh kelimpahan dengan makanan, lalu dia berbalik, pulang kepada bapaknya, bukan sebagai anak, tapi sebagai hamba, sebagai pekerja kepada bapaknya. Inilah tindakan kita, sadar, sedih, berbalik. Nah, kemudian sekarang bagian Allah. Apa yang dilakukan? Allah menerima anak yang terhilang dengan tangan yang terbuka. Dia song-song anaknya yang sudah merupakan gembel dan yang pernah menyakiti hati ayahnya. Sudah tidak diingatnya lagi kesalahan anaknya. Itu artinya diampuni. Dia rangkul anaknya, kemudian dipulihkan, dipakaikan jubah yang indah seperti dulu pada waktu sebagai anak. Mari kita baca di dalam Ulangan 30 ayat 2. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 3, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu
dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Diterima, dipulihkan kembali. Ayat 5, Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Diterima, diampuni, dipulihkan, dan diberkati. Luar biasa kemurahan Allah itu. Lalu bagaimana kehidupan bangsa Israel selanjutnya? Setelah mereka berbalik, sadar, sedih, berbalik, diterima, diampuni, dipulihkan, diberkati. Ulangan 30 ayat 6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Sunat hati artinya apa? Kecenderungan dosa itu dipotong, dibuang. Sifat manusia setelah jatuh dalam dosa, kecenderungannya negatif, kecenderungannya melakukan dosa. Tetapi setelah kita berbalik, serahkan dengan sungguh-sungguh, Tuhan menolong, mengubahkan kita, memotong kecenderungan itu dari hati kita dan dibuang jauh-jauh. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Ulangan 30 ayat 8 dan 9. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Oh, Tuhan dengan senang hati menerima setiap anaknya yang sadar, bertobat, kembali kepada Tuhan, dan Tuhan ubahkan kehidupannya, hatinya. Lalu dia akan mempunyai tindakan menurut kepada Tuhan, kepada Allah. Maukah saudara seperti itu? Diterima, dipulihkan, diubahkan, diberkati dengan limpah. Mari kita itu seperti seorang yang melakukan dosa, seperti orang yang bernafas. Setiap saat tanpa sadar kita telah melakukan dosa, dan kita perlu pertobatan setiap hari. Kiranya pelajaran ini boleh menjadi berkat bagi kita, agar kita selalu berserah, selalu ingat perintah Tuhan, dan minta ampun dan kembali kepadanya. Tuhan memberkati kita.